Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu ada orang yang ngenyek saya, gimana Pak Pendeta, saya sudah punya hati gembira, tapi penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Saya berkata, saya tidak pernah berkata bahwa hati gembira penyakit sembuh. Tapi kan saya berkata hati gembira itu adalah obat yang manjur. Perhatikan baik-baik obat yang manjur. Mana ada di sini orang minum obat langsung sembuh. Minimal ada 1-2 detik proses dulu kalau itu cairan. Bahkan obat bius pun itu tidak bisa langsung. Maka dari itu pada waktu menikmati firman jangan mikir asumsi sendiri. Saya tahu saudara ini kadang-kadang lebih pintar dari Tuhan karena merasa banyak pengalaman. Itu sebabnya ketika baca Alkitab jadi kebingungan. Kenapa? Karena Tuhan punya sendiri rancangannya yang berbeda dengan rancangan yang kita miliki dalam hidup setiap hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan tentang don't panic. Keep calm. Jadi gak usah gugup, santai wae. Gak usah gugupan, santai aja. Jangan panik, tetap tenang. Dulu waktu saya kerja jadi marketing itu suka keluar kota, tapi yang paling saya suka itu naik bis dan duduk paling depan. Kenapa? Karena saya selain uji nyali untuk saya mau lihat sopir yang jagoan itu gimana. Jadi kalau milih bis itu, saya akan lihat mobil bisnya. Yang kedua, lihat drivernya, sopirnya. Kalau saya lihat, feeling saya berkata, wah iki kendel lagi. Ini pasti enak aman ini. Banter tapi aman. Tapi kalau yang sana itu banter tapi rodo uraan. Nah saudara, itu feeling itu ada sendiri. Nah singkat cerita, duduknya pasti suka di depan. Kenapa? Karena suka lihat bagaimana teknik dia untuk nyalip, untuk menghindar, bagaimana untuk menghabisi lawan juga di situ. Nah pada waktu seperti begitu, biasanya kan banyak yang teriak-teriak. Apalagi kalau diteriaki, sopirnya tambah gugup loh. Maka dari itu kenapa sopir-sopir termasuk saudara ini kalau mau kenceng, tunggu dulu orangnya pingsan semua di belakang kan, tidur semua maksudnya, baru berani kenceng. Kenapa? Kadang-kadang yang membuat kita gugup itu bukan dari luar, tapi cubitan dari istri. Tapi ditapuk sama anak di situ. Pak, kalem, Pak. Padahal nggak ada apa-apa, kalem. Itu sebabnya kalau takut mendingan kayak film The A-Team itu loh, yang gede, yang negro. Kalau mau naik pesawat terbang itu pasti nggak mau, dipingsankan dulu, baru dia bisa naik. Kenapa? Karena ada tipe orang itu gampang panik. Tapi ada tipe orang sukanya tenang. Demikian juga menghadapi hidup ini. Ada orang sampai umur 40 nggak nikah-nikah, nggak panik-panik. Tapi aduh kok ada yang ketawa, pengalaman rupa-rupanya ya. Tapi ada yang baru 20 lebih sudah gugup luar biasa. Artinya apa? Itu tergantung sifat kita dalam menghadapi persoalan tiap hari. Nah saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita renungkan satu bagian dan kita melihat sebuah kisah menarik dari seorang yang hebat. Mari buka Alkitab kita saudara, dari Mazmur pasal yang ke-31, kita lihat 3 ayat aja ya. 3 ayat aja 30 menit, apalagi 4 ayat jadi 40 menit. Berarti 3 ayat aja ya. Oke, saya senang sekali, semakin pendek itu semakin enak untuk nyampaikan. Banyak orang kalau khotbah, kalau enggak panjang enggak bisa. Itu biasanya rodok bulat sedikit ya. Tapi sekarang kita lihat bagian ini. Makanya kalau di kelas homiletik, ilmu berkhotbah,
Khotbahnya tidak boleh lebih dari 10 menit, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutupnya. Dan pastikan yang dengar ngerti. Karena apa? Kalau enggak ngerti berarti gagal untuk menyampaikan. Nah kalau ada guru sekolah minggu tempat ini, latihan berkhotbah yang paling bagus itu untuk anak-anak. Saya yakin yang bapak-bapak senior kalau ngotbahin anak-anak kan enteng toh. Tapi kalau sudah khotbah di sini kan redek semua kan. Padahal saudara tahu khotbah yang paling susah itu ke anak-anak. Kenapa? Karena kita kan bisa gongpi dia, kaspoi dia, kan enggak ngerti toh. Tapi bagaimana ngeceknya? Setelah selesai tanya, Nyo ngerti? Enggak. Nyo ngerti? Enggak. Berarti dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena pengkhotbahnya berpikir sudah nyaman, dia lupa. Ingat guru sekolah minggu itu pengkhotbah loh. Cuma modelnya bukan seperti begini tapi ada interaksinya. Nah perhatikan ya, dalam pasal yang ke-31, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kalau di elektronik itu ada sedikit perbedaan ayat, makanya saya buka dua-dua. Itu bisa di ayat yang ke-19, enggak ada ya. Ayat yang 19, 20, 21. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab cetakan 20, 21 dan 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Mulai dari kata alangkah limpahnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman? Oh silakan bangkit berdiri yuk. Yang sudah berkata aman tadi, saya senang Anda emosi sama saya. Kenapa? Sudah posisinya wenak, duduk nyaman, kaki metingkrang, suruh berdiri, itu penderitaan yang paling berat. Makanya kalau doa malam semua lagi berdoa, itu paling jengkel kalau sudah tidur nyenyak. Wayamu berdoa, waktu langsung deg hilang kabeh kan. Maka dari itu saudara, saya undang saudara membaca ayat 20, 21, 22 dengan bersama-sama ya. Pelan tapi jelas. Siap baca? Oke, 2, 3. Dua puluh satu. Dua-dua. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi dan simpanlah baik-baik. Kenapa saudara? Kalau engkau tidak punya deposito firman, pada waktu menghadapi pergumulan, yang keluar pasti bukan firman, tapi bisa nasihat dari TikTok, bisa nasihat dari Facebook, bisa nasihat dari reel. Saya tahu, saya yakin sekali Anda lebih suka mendengarkan nasihat-nasihat itu daripada Alkitab. Makanya jangan keliru nanti ada nasihat yang berkata, jangan takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, nanti kalian bisa jahat sama manusia. Yang ngomong pasti nggak bisa membedakan takut Tuhan sama takut agama. Yang ngomong pasti nggak bisa membedakan orang kalau takut Tuhan pasti mirip kayak Tuhan. Kalau Tuhannya bengis pasti orangnya bengis. Maka dari itu kalau Allah kita penuh kasih, kita perlu takut sama Tuhan. Maka hasilnya adalah penuh kasih. Tapi kalau dia tidak bisa mengasihi, jangan salahkan takut Tuhan. Karena memang karakternya seperti begitu. Ingat, Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk membuat karakter kita berubah, bukan. Tapi memindahkan hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tapi karakternya enggak langsung berubah. Coba bayangkan kalau engkau menikah dengan suami yang pendiam, tiba-tiba dia jadi garang luar biasa. Anda bingung, ini benar suamiku atau bukan? Atau tiba-tiba engkau menikah dengan seorang suami yang garang, yang suka marah-marah. Setelah mendengarkan khotbah saat ini, pulang dari kelemak-kelemek, Anda bingung, jangan-jangan bukan suamiku yang kubawa pulang ini. Makanya banyak sekali orang tua itu heboh kepada anaknya kalau pulang retreat. Kenapa? Tiba-tiba dia jadi baik, tiba-tiba dia jadi santun. Lalu kemudian tambah dirasani, Nyo dengarin Nyo, kok suka bersih-bersih. Dia enggak bersih-bersih dirasani, dia bersih-bersih juga dirasani. Bingung kan? Maka dari itu saudara, kita tidak akan melihat orang bisa langsung drastis berubah, jangan dimarahin. Ada yang butuh waktu berubahnya 50 tahun.
Makanya dititipkan makhluk jenis ini kepada engkau. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu. Jadi bersukacitalah. Oh Tuhan tahu sekali bahwa engkau memang tegar seperti Wonder Woman. Dititipilah si Tarsan itu berada di samping Anda. Untuk apa? Untuk mengajari Tarsan pakai baju itu enggak gampang. Padahal Wonder Woman juga enggak tahu malu. Dia pakai celana juga kebalak-balik kan. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita di dalam dunia memang banyak yang tidak menentu. Itu sebabnya hari ini belajar don't panic. Jangan gampang gugupan. Jangan gampang panik. Tapi keep calm. Tenang aja. Dunia ini terus berubah. Anak zaman sekarang ini pinter. Tetapi nggak tahan menghadapi persoalan. Sedikit dimarahi langsung dia nggak mau lagi kerja. Sedikit diolok-olok. Kecewa, sakit hati, langsung lapor ke undang-undang ITE. Ingat zaman kita hidup itu yang seusia saya, Kogun atau Bapak Ibu itu. Zaman dulu kalau ngilokno kan pendek urip maneh. Wah kita biasa-biasa aja toh. Kon ireng, ingusen, model kayak gini masih kumpul sama kita. Nggak ada masalah kan? Maka itu pada waktu masih kecil latihan diolok-olok. Belum lagi dipanggil nama bapaknya. Wah anak saya dulu emosi. Kalau dia datang ke sekolah, ya lapangan terbang jateng, lapangan terbang jateng. Nama saya kan Juanda kon, lapangan terbang jateng. Jadi satu sekolahan itu kenal semua. Pulang itu nggak mau sekolah lagi, dihibur sama mamanya. Enak kan? Teman-temanmu tuh lebih ingat nama papamu daripada papanya sendiri. Tiap hari nama papamu diingat-ingat. Saudara, zaman dulu nggak ada masalah kan? Tapi hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena kita menerima pendidikan dari Eropa dan Amerika. Kalau sampai ada dibegitukan anak-anak, maka kita menganggap itu anak dibully. Padahal ketika dibully, itu membuat anak itu tegar menghadapi kenyataan. Ada orang berkata, jangan suka ngobok-ngobokin anak, nanti goblok beneran. Saya tak pinter-pinterin, gak pinter-pinter juga kok. Coba pinter, tetap gak pinter-pinter kok. Jadi itu cuma sugesti. Memang kalau dikata-katain terus, lama-lama dia merasa seperti itu. Buktinya banyak anak yang bandel, ayo coba Bapak Ibu punya anak bandel enggak? Dikatain apa tetap maju aja dia. Kenapa? Itu terkait dengan karakter seseorang dalam menghadapi persoalan tiap hari. Hari ini banyak anak muda enggak suka Tuhan. Kenapa? Karena kecewa dengan orang tua. Saya ngomong anak tua enggak enak kan? Orang tua. Ada orang muda, ada orang tua. Enggak ada anak muda, anak tua. Maka dari itu, ketika kecewa dia berkata, gak usah Tuhan-Tuhanan. Saya keliling khotbah, yang ikut doa malam hampir-hampir gak ada anak muda. Kenapa? Karena mereka berpikir terlalu membosankan. Mereka ada yang berpikir, gak usah mikir Tuhan, yang penting berjuang. Anak sekarang pinter-pinter, lebih pinter. Makanya kalau engkau punya anak pinter gak usah bangga. Kenapa? Selain bisa ngalahkan Google. Kalau gak bisa ngalahkan Google itu ecek-ecek. Itu sebabnya saudara, apalagi sekarang ada generasi terbaru namanya AI, Artificial Intelligence, itu pernah dibuat uji coba untuk tes, itu robot ya, diteskan masuk sekolah kedokteran yang paling sulit bisa lulus loh. Itu robot, artinya apa? Masa depan yang dicari bukan masalah anak yang pintar. Tetapi anak yang takut Tuhan bukan seperti yang ada di video tadi. Kenapa? Kalau anakmu tidak takut Tuhan, dia pasti lawan Tuhan. Kalau anakmu tidak takut Tuhan, pasti dia tidak suka dengan Tuhan. Ingat saudara, takut Tuhan bukan takut seperti kepada setan, bukan takut kepada seperti mungkin trauma, tapi takut Tuhan adalah hormat kepada Tuhan. Orang yang hormat Tuhan tidak suka menyakiti orang lain. Orang yang hormat kepada Tuhan, dia akan setia datang ibadah. Orang yang hormat kepada Tuhan, dia pasti hormati orang tua. Jadi ingat, hormat orang tua itu ajaran Alkitab lebih tua daripada ajaran Konghucu. Konghucu itu hidup 500 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Alkitab sudah menuliskannya 1500 tahun sebelum Yesus lahir. 1500 tahun sebelum Yesus lahir, itu berarti sangat kuno luar biasa. Ajaran tentang menghormati orang tua. Tapi kalau mereka tidak mau menghormati, kenapa? Itu adalah hasil didikan keluarga tersebut.
Jangan salahkan Alkitab, jangan salahkan Tuhan. Nah, kita lihat saudara, di sini ada sebuah kisah menarik tentang seorang bernama Daud yang menulis curhatannya. Dia menulis puisi yang begitu hebat. Tahu dari mana saudara? Di pasal 31 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berarti yang menuliskannya ini ada seorang yang hebat bernama Daud. Tetapi dia ada dalam persoalan yang besar. Persoalan Daud itu begitu banyaknya. Meskipun dia dekat dengan Tuhan, masalahnya tidak pernah selesai satu dengan yang lainnya. Pada waktu masih kecil, dia itu sudah dibiarkan oleh orang tuanya untuk mengembalakan kambing domba, jumlahnya cuma 2-3 ekor. Bayangkan 2-3 ekor aja itu anak bungsu, anak paling terakhir disuruh pergi ke padang berumput hijau menjaga hewan. Meskipun disertai oleh asisten di situ. Singkat cerita suatu hari dia mendengarkan kabar bahwasanya negaranya diserang oleh tentara dengan panglima perang yang hebat, tingginya hampir 3 meter bernama Goliat. Pada waktu dia dengar itu, lalu dia balik dari ladangnya tadi, dicegat sama kokonya. Kamu mau apa Nyo? Masih bocil mau apa kamu? Saya mau perang, saya mau lawan itu si Goliat. Udahlah kamu balik aja. Enggak, saya mau perang, saya mau lawan dia. Ini anak masih kecil, bukan orang yang belajar perang, bukan pasukan perang. Goliat itu pasukan perang, sudah punya pengalaman perang. Tapi si Daud ini tetap dia tidak panik, tidak gugup, dia bilang saya mau ketemu raja. Berarti kalau seorang anak bisa ketemu raja, ini pasti keluarga terhormat. Kenapa? Bisa langsung ketemu raja, enggak tunggu berbelit-belit. Berarti keluarga ini keluarga yang sangat tidak jauh dari kepentingan raja untuk menjaga negaranya. Karena memang kakak-kakaknya adalah pasukan perang. Kemudian pada waktu ketemu Saul, lalu Saul tanya, kamu mau apa? Mau lawan itu Goliat? Biasa kan Saul ini manajer, coba tolong CV-nya, kurikulum vitae-nya, apa pengalamanmu perang? Oh saya ini biasa jaga kambing domba. Loh kamu mau lawan orang? Enggak apa-apa saya lawan. Bisa ngalahkan? Oh bisa. Saya ini biasa menjaga kambing domba dari serangan singa dan beruang. Itu singa kalau beruang datang ku hajar. Dan ku pegang jenggotnya kalau nyerang aku tak pukul habis. Si Daud enggak pikir panjang. Goliat tuh pakai otak, singa dan beruang kan enggak punya otak. Tetapi dia tetap berani berangkat. Kemudian ditanya, kenapa kau berani sekali? Lalu dia berkata, dia menghina Allahku. Karena dianggap kita ini enggak pernah dibela Tuhan. Ingat ya, dari bagian ini kita enggak perlu jadi front pembela Allah. Tidak perlu menjadi front pembela Kristen, enggak. Tapi ingat perkataan si Daud itu begini, dia menghina ini karena dianggapnya kita ini enggak bisa perang. Tunjukkan bahwa Allahmu bisa bantu engkau. Nah, bukan dia mau membela dia, tapi dia sedang membela bangsanya. Dan dia tahu bangsanya ini dipelihara Tuhan, tetapi sedang diledek sama orang lain, dia yang tarung. Maka pada waktu berkata seperti itu, oke, kalau kamu ngotot, ini pakai alat perang. Enggak usah, berat banget, saya mau jalan aja. Ingat, cara kerjanya keren banget. Dia enggak gugup, dia tetap tenang, tinggal dia ambil di kali, dia ambil batu, kemudian dia lakukan bagiannya dan sejarah mencatat dia menang. Pada waktu menang kan sesuai janjinya, dia mendapatkan istri dari anak Saul dan mendapat sebagian kekuasaan. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu mertuanya itu emosi sama mantu nih loh. Saul itu nyerang terus Daud toh. Mungkin hari ini ada pengalaman mertua lawan mantu. Nah itu sudah terjadi pada diri si Saul dan Daud. Loh ketawanya kok pengalaman juga ya. Wah enggak apa-apa, tapi belum kejar-kejaran kok. Itu sih Saul sama Daud sudah kejar-kejaran itu. Kalau ini kan masih keras-kerasan ngomong. Nah saudara, pada waktu dia terus menang perang, tambah anaknya itu ngece dia lagi. Tapi Daud ini memang keren, ada saatnya dia juga harus selingkuh juga. Pada waktu selingkuh, dia membunuh pimpinan perangnya dia namanya Uria. Tapi setelah itu saudara, dia tidak bisa bangun bait Allah. Karena tangannya sudah bernoda darah. Tapi ingat, mau menuju tua, anaknya pun mau membunuh dia, Absalom. Jadi ini satu kisah menarik, lalu menuliskan puisi ini. Ini kalau 2 sesi keren saudara, tapi ini karena 1 sesi jangan lama-lama kok sakit kepala. Nah apa yang kita bisa temukan dari kisah ini, ada 3 hal menarik.
Mengapa kita perlu? Jangan panik dan tetap tenang. Pertama, karena Tuhan itu baik. Perhatikan di ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Puisi ini diawali dengan kekaguman. Alangkah apa? Limpahnya. Berarti alangkah itu kagum, limpah itu betapa banyak apa? Kebaikanmu. Pada waktu ini ditulis, Daud dalam keadaan tidak nyaman. Pada waktu ini ditulis, dia dalam keadaan tidak tentram. Pada waktu ini ditulis, dia tidak sedang lagi nongkrong-nongkrong dan menikmati hidup yang baik-baik saja. Tapi dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu. Namun demikian, siapa yang bisa menikmati kebaikan Tuhan? Rupa-rupanya sekarang ditiru oleh bagian promosi di supermarket. Jadi kalau Anda dapat brosur promosi begitu, di pojoknya ada tulisan S dan K. Ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana orang bisa menikmati kebaikan Tuhan? Ada dua syaratnya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Yang pertama, untuk yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi siapa yang bisa menikmati kebaikan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan jangan lupa ada perkataan telah di situ. Berarti sudah disediakan untuk siapa? Untuk orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau engkau ingin menikmati kebaikan Tuhan, tidak ada cara lagi kecuali belajar takut akan Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan bukan seperti kita takut sama penjahat, bukan seperti kita takut sama hantu, hanya takut kepada Tuhan. Sikapnya adalah sikap hormat. Jadi Tuhan ada tidak ada, kita pikirkan bahwa mata Allah ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan jahat, itu lebih daripada CCTV yang ada di tempat ini. Dia tahu sekali tentang hidup kita, dia tahu sekali tentang persoalan kita, dia tahu sekali tentang masalah kita. Tetapi apa yang ingin ditunjukkan oleh bagian ini? Belajar takut Tuhan. Pada waktu lampu merah, kuning, hijau tidak ada polisi, berhentilah. Karena apa? Karena takut Tuhan. Namun syarat dan ketentuan yang kedua adalah, di dalam teks itu dikatakan, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Kalau yang pertama ada kata telah kau simpan, sudah didepositokan, sudah mau diwariskan. Tapi yang kedua adalah yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Rupa-rupanya saudara, gak semua orang gampang menikmati kebaikan Tuhan dan dia bisa bersyukur dengan kebaikan Tuhan kalau syarat dua ini gak diperlakukan. Saya kasih contoh, saya percaya di tempat ini banyak orang alami mujizat, amin. Tapi hari ini di mana orang itu? Berapa banyak orang tidak bisa bersyukur karena pada waktu dia menerima berkat, yang muncul adalah menghormati Pak Untung. Dia berkata, untung, untung. Atau kadang-kadang gagal diserempet orang, yang muncul adalah Pak Selamat. Selamat, selamat. Atau kadang-kadang toko buah itu juga muncul dalam pikiranmu. Hoki aku hari ini. Artinya adalah semua itu sedang menunjukkan bahwa dia tidak rela bahwa dia mengalami semua ini karena kebaikan Tuhan. Jadi menikmati kebaikan Tuhan gak gampang Pak, Bu. Kalau orang pernah mengalami kebaikan, hidupnya pastikan berubah. Tapi kenapa gak berubah? Karena dia tidak merasa itu adalah kebaikan dari Tuhan. Tapi ingat, kebaikan dari Tuhan rupa-rupanya di dalam ayat yang ke-20, di bagian bawah itu ingin ditunjukkan di hadapan manusia. Berarti orang Kristen itu sesungguhnya tidak diajar untuk semedi. Tidak diajar untuk bertapa. Tapi orang Kristen itu diajar untuk tetap garamnya mengasinkan. Terangnya bercahaya. Berarti kita siap untuk dihadirkan. Saudara, suatu hari ada orang tidak terima sama saya. Kemudian ketika saya ngomong begini, dia lewat IG yang langsung tuh namanya apa? Yang bisa ngomong langsung itu? Bukan yang tiba-tiba dia japri langsung dari IG. Yang bisa jawab langsung itu apa? Bukan Instagram, tapi kan ada komen yang bisa langsung itu loh. Iya DM, ya susah amat.
Yang sana muda aja susah, apalagi yang gini. Namanya nggak ketemu di sini ada, istilahnya nggak ketemu-ketemu Pak. Nah, dia DM. Pak, Yesus aja ada waktunya dia berdiam diri. Loh saya nggak ngelarang berdiam diri, tapi nggak ngajar untuk semedi. Kenapa? Karena dia berdiam diri, itu bisa capek. Anda kan tiap malam juga berdiam diri, tidur kan? Atau kadang-kadang berdoa seperti ini berdiam diri, bukan? Tapi bukan diajar oleh Alkitab, kalau ada masalah bertapa dulu di sana. Cari wangsit di situ. Tidak seperti itu. Kita boleh meditasi, kitab Mazmur juga berkata, silakan meditasi. Tapi kalau meditasi orang di luar sana, itu sifatnya adalah mengosongkan diri. Tapi meditasi di dalam Alkitab, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dari itu, tiap hari kita ada kesempatan meditasi. Meditasi tidak perlu waktu khusus. Pada waktu jam istirahat kantor, pada waktu engkau santai nongkrong-nongkrong, bisa meditasi di situ. Itu enaknya orang Kristen. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu cara khusus, karena Allahnya maha hadir. Tunggu pesawat terbang, bisa meditasi. Di atas pesawat terbang, itu pesawatnya kok nggak terbang-terbang, engkau bisa meditasi. Tapi memang saya lebih suka tidur daripada seperti itu, naik duduk langsung tidur. Makanya paling aman. Jadi pesawatnya, saya tetap tidur. Kenapa? Kalau pesawatnya jatuh, saya tetap tidur juga, enak kan? Jadi aman-aman. Orang tidur itu paling nyaman sekali, saudara. Ini nggak pakai obat tidur loh ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun juga kita bisa lakukan hal tersebut. Tapi yang kedua, mengapa kita jangan panik dan tetap tenang? Karena Tuhan itu pelindung. Dia bukan Tuhan yang baik, tapi bisa melindungi. Anak kita seringkali suguhkan yang terbaik. Itu di Jakarta, ada anaknya, orang pajak itu dikasih mobil bagus, kemudian dikasih motor yang hebat. Itu orang tuanya baik sekali. Tapi orang tuanya nggak bisa melindungi. Bahkan orang tuanya pun terjebak gara-gara perilakunya itu. Tapi beda dengan Tuhan. Dia bukan cuma memberikan yang terbaik, tapi dia bisa melindungi. Makanya kebaikan dari Tuhan itu susah untuk bisa dinikmati. Kalau Tuhan tahu bahwa kalau saya berikan, dia akan jatuh dalam dosa, itu enggak dikasih. Tapi ingat, orang di luar Tuhan juga bisa lebih kaya loh. Orang di luar Tuhan lebih sehat loh. Orang di luar Tuhan lebih sukses banyak loh. Tapi ingat, pemeliharaannya beda. Kekhawatirannya beda. Ketakutannya itu beda. Kenapa? Kalau engkau punya Tuhan, mestinya harus tampil beda. Karena apa? Kita tahu dia melindungi kita. Namun dia sudah memberikan kebaikan untuk kita. Nah perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Yang pertama secara fisik dia bisa menjaga. Yang kedua dia bisa menjaga kita dari aneka fitnahan. Makanya pada waktu kita menghadapi pergumulan apapun juga, kalau jalan kita sudah benar, jalan kita sudah lurus, enggak usah terlalu pusing, tidak perlu klarifikasi. Kalau engkau memang betul yakin Tuhan bisa melindungi engkau. Tapi banyak orang tidak berani berkata seperti itu, sehingga ketika di Jakarta ada istilah Gusti Mboten Sare, itu yang membuat orang tahu Tuhan bisa melindungi. Tapi ingat, peristiwa begitu harus ada orang yang dilihat dan yang jadi korban. Ingat tadi 20 yang atas tadi loh, di hadapan manusia. Makanya kadang-kadang kita kan harus diolok-olok, dihina. Masa dihina di depan guguk kan enggak toh? Harus dihina di depan orang. Enggak mungkin diolok-olok di depan cecek, enggak kan? Tapi harus di depan orang. Supaya apa? Yang bertobat bukan cecaknya. Yang bertobat bukan guguknya. Tapi orang yang menghina tanpa sadar ketika engkau jalannya lurus, semuanya engkau lihat hasil akhirnya. Siapa pernah nonton film? Biasanya kalau di film itu jagoannya menang di awal atau terakhir? Terakhir ya. Kenapa enggak di awal? Buyar, iya. Kalau Anda kepin menang-menang terus hati-hati buyar loh. Makanya ada orang di luar sana suka berkata, Pak saya malas ke gereja Pak. Kenapa? Orangnya jahat-jahat Pak. Saya bilang betul, di gereja itu orangnya jahat-jahat. Loh yang baik kemana Pak? Udah dipanggil, udah selesai dia.
Karena sudah mendapatkan jawaban semua, dia dipanggil. Jadi yang di dunia ini, kalau engkau ketemu orang yang jahat bersyukur, berarti dia masih belum dipanggil. Kalau sudah sempurna pasti dipanggil. Kenapa? Di surga itu tempatnya harus perfect, sempurna. Tidak boleh ada dosa. Jadi kalau masih ada, sabar. Makanya jangan takut mati lah, nggak usah. Kalau ada bilang, aduh aku kepin mati, ay. Sabar mati, tapi sabar dulu. Jadilah baik gitu loh, baik sama suami, baik sama istri, baik sama teman-teman. Nanti sudah baik kan kita tiba-tiba, loh kok tiba-tiba dipanggil Tuhan ya? Orang baik kok mesti dipanggil? Iya orang jahat sabar, masih ada waktunya untuk proses hidup dia. Hari ini saudara jangan ngamuk lagi ya sama suamimu, istrimu. Memang makhluk itu dititipkan ke engkau. Untuk apa? Bukan untuk mengubah dia, untuk mengubah kita. Jangan suka mengubah orang loh, ubah dirimu. Maka dari itu bersyukurlah kalau ketemu suami yang jahat, ketemu istri yang jahat. Kalau engkau punya suami yang setia, lalu cerita, suamiku setia. Di luar sana enggak pakai Tuhan juga bisa kok. Tapi kalau ketemu suami jahat, engkau bisa berkata, aku bersyukur suamiku seperti ini. Itu telah mengubah hidupku, bisa menikmati Tuhan. Dulu aku tahu teori tentang Tuhan, baru tahu sekarang Tuhan itu modelnya kayak apa. Ketika kita menghadapi apa? Yang ketiga, yaitu kesesakan. Perhatikan, yang terakhir, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu apa? Kesesakan. Ada 3 hal hari ini kita renungkan supaya kita tidak panik, don't panic, dan tetap tenang. Yang pertama, mengapa kita lakukan? Karena Tuhan itu baik. Jadi nggak usah panik, dia itu baik. Tapi baik ukurannya mana? Ukuran Tuhan. Bukan ukuran kita ya, ukurannya Tuhan. Tapi yang kedua, dia bukan cuma baik, tapi bisa cover kita, lindungi kita. Ketika engkau tidur, saya pernah khotbah di sini Roma 8 yang beberapa waktu yang lalu. Bahkan ketika engkau tidur, dia pun bisa menolong kita tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Kenapa? Karena dia adalah bodyguard yang tidak perlu dibayar. Dia adalah bodyguard yang tidak tergantung apakah yang dikawal ini jahat atau tidak. Kesetiaan Tuhan yang terakhir ketiga, Tuhan itu setia sangat terbukti dari zaman ke zaman meskipun manusianya tidak setia. Pernah ketemu orang yang sudah umur 70 baru bertobat, lalu 3 hari kemudian dipanggil Tuhan toh? Itu sabarnya kayak apa Tuhan? 70 tahun loh. Saya sering kali ketemu bapak ibu yang berkata, sampai kapan ya suamiku tobat ya? Sampai kapan istriku tobat? Lalu saya suka berkata, enggak tobat enggak apa-apa bu. Yang penting kan kumpul sama makhluk jenis ini engkau bisa. Kayak Tuhan loh, kumpul sama kita juga bisa. Pada waktu susah nangis sama, aduh Tuhan aku gak kuat Tuhan. Pada waktu uangnya ada jalan-jalan ke Roma, Italia enggak ngajak kau gunto. Nah disitulah kita lihat toh, pada waktu sedih, cari Pak Gembala tolong doakan saya Pak Gembala. Tapi terima 1 M, tahu-tahu hilang. Lah sekarang bocor lah muncullah di IG, makanya jangan suka pakai IG, enggak usah pakai Facebook, nanti nasibmu ketahuan di situ. Kemanapun kau pergi ada di situ. Bahkan Dijen Pajak pun juga lihat dari situ. Tapi repot hari ini, kalau anak muda enggak punya IG, enggak punya media sosial, susah cari kerja loh. Kenapa? Dianggap anak dari hutan, kuper dia ini. Enggak punya teman, enggak punya keterampilan apa-apa. Kita sedang hidup di dalam dunia yang sangat repot. Maka dari itu saudara, apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk.